arsitektur modern tuh nanti di PA3 gitu. Perkembangan arsitektur 3 tuh modern, arsitektur modern seperti itu. Ya, ini di periode prasejarah di Jepang itu sekitar 3000 sampai 2000 sebelum Masehi. Ya, ini ada masa periode Yomon, ya, kemudian periode Yayoi, ya, di mana Yomon ini pit dwelling, kemudian Yayoi ini mulai dengan bangunan tropis, kemudian ada periodenya Tumulus, ya, mulai dengan kuburan bangsawan. Kemudian kalau kalian mikirnya, Bu, kok kuburan kok masuk ke arsitektur gitu ya. Waktu saya ke Uzbek itu di Sahizinda itu kuburannya memang komplek perkuburannya itu arsitekturnya bagus banget ya. Mungkin saya mikirnya kalau di Jepang juga seperti itu mungkin ya, kuburannya sama seperti kita lihat di zaman modern ini, kuburan bangsa Tionghoa misalkan ya, kan biasanya besar-besar, bagus-bagus gitu ya. Nah, kemudian di periode Tumulus ini juga ada model rumah tropis, kemudian banyaknya pertumbuhan kuil Shinto ya. Nah, Jepang ini tercatat dalam buku Han ini dari Cina pada abad 57. Terus suku penduduk Wa ini kerajaan dibentuk dari Kaisar Guangwo di Cina dengan mengutus Taifu, ya. Rajanya ini Yamataikoku dan Ratu Himiko. Ya, jadi Jepang, Korea, Cina ini sebenarnya satu rumpun ya, sama seperti kita dengan Malaysia, Thailand, Kamboja, Filipina, seperti itu ya. Kemudian pada periode Asuka Nara, yaitu tahun 550 sampai 794 Masehi, masuk Masehi. Kalau ini tadi sebelum Masehi, ini udah masuk Masehi si periode Asuka Nara. Ini pemerintahan koalisi Ratu Sotoku. Ya, kemudian munculnya tulisan dan Buddhisme melalui Korea. Kemudian kemunculan ini Cina ini abad 1 Masehi, Korea 4 Masehi dan Jepang 6 Masehi gitu. Di tulisan Buddha ini ya, di Cina ini ada di 1 Masehi, di Korea tulisan ini 4 Masehi, di Jepang 6 Masehi. Komunikasi dengan Cina dan muncul sistem konstitusi ini di abad 600, di tahun 604 Masehi. Kemudian ada perubahan pada pola kota ya, grid, yaitu di kota Heijō-kyo. Nah, tahun 784 Masehi, Kaisar Kamu memindahkan ibu kota dari Nagao Kakyo ke Henkyo, Tokyo. Jadi memang bahasa-bahasanya memang nama-nama kota, nama negara seperti di awal saya bilang ini memang berbeda dengan yang kalian kenal sekarang. Kalian sekarang kenalnya Tokyo ya, zaman dulu tahun 700-an Masehi namanya Henkyo gitu. Nah, kemudian periode Heian ini militer ya, dia udah muncul warrior militer, kemudian dipimpin oleh Raja Samurai Hasekura Tsunaga. Kemudian biara tuh udah berkemah ya di gunung. Kemudian putus hubungan dengan Cina nih ya, pada abad ke-9. Nah, sudah mulai muncul hunian Shrine style. Kemudian pengaruh arsitektur Buddha ini ada pada kuil-kuil Shinto-nya ya. Nah, karena pada periode Heian ini samurai ya, sehingga muncul istilah-istilah dalam samurai yang sampai sekarang kita kenal ya. Samurai itu zaman dulu ya militer ya. Kita di Orde Baru juga sempat
mengagungkan kemiliteran Indonesia ya kalau waktu Orde Baru ya. Ini kamikaze ya, artinya berani mati dalam peperangan. Kemudian ada harakiri ya, bunuh diri karena malu, kalah ya bunuh diri ya, pokoknya bunuh diri karena malu. Kalau zaman sekarang mungkin mengundurkan diri ya, kan kalian kalau bisa lihat pejabat-pejabat Jepang tuh misalkan ada transportasi telat atau apa, mereka langsung mengundurkan diri gitu, karena udah nggak ada harakiri lagi gitu. Kalau zaman dulu bunuh diri mereka. Kemudian ada seppuku, bunuh diri dengan pisau pendek gitu ya. Ini di periode Heian. Ini kok nggak mau. Kemudian setelah periode Heian ini, periode Kamakura dan Muromachi pada tahun 1185 sampai 1573 Masehi. Nah, ini mulai tumbuhnya arsitektur Jepang dan kompleksitas aktivitas keluarga. Artinya ketika kita berbicara mengenai kompleksitas aktivitas keluarga, ini butuh sekat ruang ya. Kemudian pada periode Mamuyama tahun 1573 sampai 1863 Masehi, ini sudah berkembang gaya Soin ya. Kemudian ada manusia teh atau ada saseki, ruang upacara minum teh. Nah, mulai masuk puncaknya perkembangan arsitektur hunian. Karena kenapa? Karena bersamaan dengan masuknya agama Kristen dan budaya Barat. Jadi mulai arsitekturnya juga mulai berkembang nih ya di periode Mamuyama. Kemudian ini ada kebudayaan Jepang ya, ada beberapa festival-festival dan adat istiadat ya, sama seperti kalian kalau lagi saya suruh kemarin perkembangan arsitektur Nusantara, ada adat istiadat, ada upacara-upacara, ada tari-tarian seperti itu ya, sama. Ada festival Matsuri ya, menghadap dan mengabdi kepada dewa, upacara menggotong kuil, memakai pakaian adat. Kemudian ini agama Shinto yang ngejalanin, kemudian pemujaan arwah leluhur. Kemudian secara pandangan hidup, ini patrilineal ya, menganut garis keturunan ayah. Kemudian dunia sebagai fenomena absolut, semua benda memiliki roh, jadi semua benda ini dipersonifikasi ya. Kalau kalian nonton film Spirit Away ya, nggak ada nonton film Spirit Away, saya diulang berkali-kali tetap aja suka gitu ya. Ini memiliki roh ya, bahkan ada roh apa, roh labu gitu ya, buah-buahan aja ada rohnya gitu. Jadi semuanya itu dipersonifikasi, sehingga mereka karena menganut hal seperti itu, mereka cukup hormat ya dengan segala sesuatu atau benda-benda di sekitar mereka seperti itu. Jadi karena membayangkan bahwa semua benda itu pasti memiliki roh, mereka juga hidup seperti itu. Ya. Kemudian ada roh batu, ada roh air, ada roh ini, ada roh itu, ada roh sungai, ada roh laut, macam-macam ya, semuanya ada rohnya gitu. Kemudian mencintai alam, sehingga ada ikebana ini seni merangkai bunga ya. Kemudian bonsai, kemudian ada haiku dan soseiki ya. Nah, dalam ikebana atau seni merangkai bunga aja, ini ada lambang-lambangnya. Kalau merangkainya ke atas, lambang surga, datar, lambang dunia, ke bawah lambang neraka katanya. Kemudian toleransi sebagai ciri kedewasaan ya, penerimaan pengaruh luar selama tidak merusak struktur sosial dan hukum tentang hubungan manusia. Mereka tuh welcome aja dengan budaya Barat ya, tapi selama nggak merusak struktur sosial sama hukum ya nggak apa-apa gitu loh.
Dan mereka juga kalau menurut saya karena kuat di culture-nya ya, kuat di agama, kuat di pemujaan arwah dan lain sebagainya yang mereka jalani di kehidupan sehari-hari. Jadi kehidupan barat yang mereka absorb gitu ya, yang mereka terima, yang mereka kembangkan tuh teknologinya gitu. Makanya Jepang itu setelah tahun 45, bayangin setelah tahun 45 ketika Hiroshima dan Nagasaki ini dibom ya habis-habisan, Jepang tuh babak belur ya, hancur lebur, mereka cepat bangkit gitu ya. Kita sementara kita 45 ini merdeka, tahun 45 kita merdeka, tahun 45 Jepang hancur-hancuran gitu. Tapi kalian bisa lihat pesatnya teknologi Jepang ya, sama-sama di tahun 2023 ini teknologi Jepang udah kemana tahu. Sementara kita ya begini-begini aja ya, mobil juga masih ikut Jepang ya, Toyota semua otomotif masih ikut Jepang rata-rata. Di Indonesia lakunya mobil dari atau otomotif dari Jepang ya. Mana Indonesia belum bisa bikin mobil sendiri, belum ada. Dulu ada Timor, Bimantara, terus katanya kemarin apa? Pas zaman Jokowi kemarin. Nah, itu nggak jadi. Apa? Itu kan nggak jadi, masih mending waktu dulu Timor ya. Timor tuh hampir cukup banyak peminatnya ya, walaupun Timor itu kayak ini loh, kayak kita beli assembly-nya tuh di luar ya. Timor itu kalau nggak salah kerja sama Hyundai kalau nggak salah ya. Jadi kita kayak beli dari luar terus dimasukin ke Indonesia, terus di sedemikian rupa keluar jadi Timor, jadi Indonesia gitu. Belum benar-benar mampu memproduksi secara mandiri gitu ya, namanya otomotif, beda sama Jepang ya. Honda, Toyota, Suzuki ya, Hino, seperti itu. Bahkan sekarang yang masuk Cina ya, otomotif Cina udah di mana-mana gitu sekarang. Wuling ya udah orang banyak pakai sekarang, seperti itu. Pun alat telekomunikasi ya, handphone ya, Samsung dari Korea seperti itu dulu. Intinya teknologi sama-sama di pada saat tahun 45 ini kita merdeka, Jepang babak belur, tapi di tahun 2023 ini kita terasa ya bahwa kita ketinggalan banget secara teknologi sama Jepang gitu. Jadi mereka memang penerimaan pengaruh luar ya udah, untuk teknologi, untuk kebaikan mereka, untuk pendidikan nggak apa-apa gitu. Karena mereka secara kultur juga mereka kuat, secara penghormatan, tata cara dan lain sebagainya mereka kuat, nggak bisa diutak-atik gitu. Walaupun dahsyatnya gempuran Barat, mereka bisa memfilter seperti itu. Nah biasanya, pengaruh budaya Cina ada ya beberapa. Kalau pengaruh budaya Cina di Indonesia juga ada ya, maksudnya pasti karena Cina ini kan luas ya, dan orang Cina ini cenderung merantau ya, di seluruh dunia tuh hampir semua ada orang Cina, hampir semua punya Chinatown seperti itu. Jadi pasti pengaruhnya juga ada. Kita pun juga punya pengaruh dari budaya Cina, makanan, kesenian dan lain sebagainya. Apalagi Jepang yang tetangganya gitu kan. Rata-rata tidak memiliki agama karena mereka percaya dengan dewa matahari ya, upacaranya Shinto, kemudian mati ini Buddha. Nah ini untuk arsitektur Jepangnya sendiri secara karakter ini biasanya cirinya alami ya, yaitu dengan material bahan kayu serat ya, warnanya alami, kemudian bentukan yang dipakai adalah lingkaran dan segi empat,
kesan untuk arsitektur Jepang ini biasanya ringan dan halus, kemudian menyatu dengan alam melalui unsur elemen alam yang ditampilkan dalam ruang dalam. Jadi kalau lihat arsitektur Jepang kayaknya minimalis, light gitu ya, ringan gitu. Nah ini arsitektur kuil Budanya. Rumah Amida atau patung Buddha, kemudian bentuk pagoda, atap ganjil dengan atap ganjil, kemudian rumah genta atau lonceng, dan ruang sembahyang. Nah, arsitektur rumah ini non-Minka, rumah bangsawan, gaya Shinden pada masa Heian, gaya Soin pada masa Muromachi dan Momoyama. Kemudian Minka, rumah rakyat, ya biasanya ada di desa tanah datar yang digunakan oleh petani di gunung maupun di pantai. Kemudian atapnya biasanya tebal dan ringan, mengesankan sederhana, jelas, jujur, dan tanpa ornamen. Kemudian memakai logika struktur, karena mereka negara yang cukup sering dilanda gempa, sehingga mereka sangat memikirkan sekali bangunan-bangunan tahan gempa. Gitu. Tidak memiliki kesan megah, ya, jadi kesannya lebih ke kesan horizontal, menyatu dengan alam, kemudian kebiasaan duduk di lantai atau tatami, ya langit-langit rendah tanpa perabot, jadi memang sederhana ya. Di rumah Jepang tuh nggak kayak di rumah nenek kita gitu ya, buffetnya tuh di nenek kita banyak, penuh piring-piring tua seperti itu ya. Di Jepang kan nggak, lebih apik, lebih bersih ya, lebih minimalis karena mereka biasanya tanpa perabot. Kalau lemari-lemari itu kecil-kecil seperti itu. Kemudian ada ruang-ruang fleksibel, ada Fuyuma, partisi sorong, ada Soji, ada pintu sorong, ada Amado, tirai gulung. Kemudian sistemnya modular ya, kayak tatami modular, Kyoma sistem Kyoto, dan Inakama sistem pedalaman. Nah, ini seperti ini. Jadi modular ya, ini tatami, ada 3 tatami, ada 4 tatami, ada 8 tatami. Jadi modular, dibikin modular, rapih gitu. Kemudian Taman Jepang ya, ini pengalihan makrokosmos dalam bentuk simbol mikrokosmos sebagai implementasi kerinduan pada alam, ukuran kemakmuran, dan tuntutan kebutuhan mental spiritual. Biasanya kalau yang punya taman, punya kolam, ini biasanya orang kaya, makanya mereka bilang ukuran kemakmuran seperti ini. Kemudian Taman Jepang ini, waduh, baru masuk. Taman Jepang kuno ini danau, pulau, jembatan ya. Taman juga disebut sia atau pulau. Ya, kemudian klasifikasi umum ada taman berbukit, ada taman datar, ya. Kemudian ada gayanya, gaya Shin, gaya Gyo, dan gaya So. Nah, ini ada pengembangan bentuk dari taman itu sendiri, ada taman batu kering, ada taman air, ada taman teh, ya. Kemudian ornamennya, ornamen untuk taman ini biasanya saya dulu kalau ngajar landscape itu ini taman tema ya. Nanti yang taman Asia, taman Jepang, ada yang taman Belanda, apa aja ininya, materialnya ya. Ada vegetasinya, kemudian ada material apa yang mati dan yang hidup gitu. Yang matinya apa aja, biasanya kalau masuk batu-batuan, batunya seperti apa. Terus kalau yang hidupnya ini pohon-pohonan, pohonnya apa aja jenisnya, kemudian ikan koi seperti itu yang termasuk yang hidup. Nah, kemudian ada ornamen, ini ada batuan ya, biasanya ada batuan kalau di semua taman Jepang. Ada lentera taman, ada pagoda, ada tempayan, ada pembatas taman, gerbang, sumber air, jembatan, pondok, danau, air terjun, sungai, pulau, kolam, ya, saluran, dan tumbuh-tumbuhan. Falsafahnya apa dari taman dan material yang ada? Ini mendapatkan suasana alami, terus ada integrasi ruang luar dan ruang dalam,
kemudian segitiga dasar, kemudian ungkapan nilai simbolik, ya, tanah atau bukit, bebatuan. Tanah atau bukit ini melambangkan kaisar, batuan ini melambangkan pejabat, dan air ini melambangkan rakyat. Jadi kaisar harus dilindungi dari rongrongan rakyat, bukit dilindungi dari air dan batu. Gitu. Bisa ya seperti itu ya, keren ya filosofinya. Nah ini ada upacara minum teh. Nah ini dari orientasi Arab orientasinya ke dalam, Amerika orientasinya keluar, Jepang orientasinya nggak ada, kabur. Itu nggak ke dalam, nggak keluar, karena sama-sama di luarnya juga bagus ya, dia taman bagus gitu, minimalis, walaupun minimalis tapi bagus, penuh dengan filosofi, di dalamnya juga gitu, penuh dengan filosofi, semua geometri yang sistematis, yang bergrid seperti itu ya. Kemudian nah ini pit dwelling, bentuk kalau tadi Bu, pit dwelling itu apa sih Bu? Jadi bentuk rumah yang galian tanah seperti ini. Kenapa? Hangat. Namanya juga belum modern ya. Ini kan pit dwelling ini sebelum Masehi 3000, jauh 3000 sebelum Masehi gitu. Jadi ya seperti ini. Ini terjadi pada zaman Yomon ya. Dengan begini pasti konstruksinya tahan gempa ya, struktur kayu dan bambu. Jadi kenapa mereka menggali tanah seperti ini, karena biasanya tanahnya hangat gitu. Ya. Kemudian ini ada tori ya, gerbang makam. Kemudian nah ini pit dwelling nih seperti ini. Tahun 3000-an sebelum Masehi. Oke. Mana tadi ya? Sebentar, saya hentikan dulu. Sampai sini ada pertanyaan untuk arsitektur Jepang. Berarti nanti saya kasih ini ya, Jepang sama Cina ya. Ada pertanyaan arsitektur Jepang? Aduh, masih ada yang datang. Ini kita udah telat banget. Ntar dulu lah. Enggak, ini temennya masih ada yang join. Apanya nih? Belum ini, belum. Oh iya, oke. Sebentar ya. Saya mau sambil share sih. Share materinya ke grup. Oke, saya lanjut. Oke. Nah, ini peninggalan-peninggalan arsitektur Jepang yang masih bisa kita lihat ya sampai dengan sekarang. Ada Kastil Osaka, ada Kastil Himeji ya, terus istana di Kyoto ya. Cantik gitu ya, indah di Jepang tuh. Kemudian ini pagoda Buddha ya, atapnya ganjil biasanya. Itu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kuil Horyuji, kuil. Kemudian rumah tinggal Isesrine. Ini bisa kita lihat. Nah, ini rumah tinggal tradisional.
Zaman dulu kelihatan di mana-mana, di negara manapun rumah tradisional sama rumah modern udah kelihatan banget gitu ya. Nah, ini istananya dibuat tinggi-tinggi karena zaman dulu kan masih perang ya. Jadi hmm, mereka menghindari musuh. Jadi kalau makin tinggi kan masih bisa melihat kalau musuhnya nyerang dari taman. Ya, taman tadi saya bilang ada jembatan, mesti ada jembatan, ada batu, ada lampu taman, seperti itu. Ada unsur-unsur bambu. Nah, sampai sini udah? Gak ada pertanyaan untuk arsitektur Jepang? Ya. Eh, sepertinya berkaitan dengan filosofi ya. Kalau menurut saya sih apa ya? Ini kan Jepang, Cina itu kalau kita kaitin dengan Islam gitu ya, mereka juga kan dulu ketika kerajaan-kerajaan Islam berjaya, mereka kan juga ngirim apa namanya utusan kayak gitu ya. Mungkin ada pengaruhnya seperti itu ya, bahwa ganjil itu baik. Kalau sama juga kayak di Cina ya, Cina pakai feng shui. Nah, Jepang saya nggak tahu nih kalau misalkan kenapa atapnya ganjil, atap pagoda ya, karena pagoda kan apa namanya simbol penghormatan kepada Tuhan gitu ya. Mungkin jadi ada kan kalau di Islam itu ganjil itu bagus ya. Nah, kalau uh, jadi zaman-zaman dulu kan kayak di Cina ya, kalau kalian ke Cina itu Islamnya ya, pengaruh Islamnya itu masih kental ke arah-arah Timur Tengahnya gitu. Beda sama di Indonesia gitu. Nah, benar. Apa namanya? Jadi berkaitan si ganjil ini kalau di Cina ini feng shui-nya katanya bagus ya. Sementara Cina ini kita ketahui eh, mereka juga belajar dari Arab ya, bahkan katanya mereka belajar mandi bersuci ya itu dari orang Arab ya, karena mereka ngelihat oh kok utusan dari Timur Tengah nih wangi-wangi ya, bersih-bersih seperti itu. Jadi orang utusan Timur Tengah ini ngajarin mereka bagaimana apa namanya kalau BAB terus harus harus mensucikan diri, harus mandi gitu ya. BAB ini nggak sembarangan. Terus dulu bahkan bangsa Eropa juga dulu ceboknya pakai bulu angsa ya, makanya sekarang kan tisu ya. Sementara Asia ya, karena mulai dari Cina itu, dari Arab ke Cina, Cina itu nyebar ke dunia ini, diajarin pakai apa namanya air lebih lebih apa namanya lebih bersih seperti itu ya, sampai dengan ke Indonesia. Mungkin kalau Korea tisu ya masih kenal tisu. Tapi rata-rata kalau di Asia itu pakai air seperti itu. Jadi mungkin ada pengaruhnya kenapa si atap pagoda ini ganjil. Mungkin ada pengaruhnya dari si Cina ya, dari feng shui-nya, bahwa ganjil ini baik ya secara feng shui. Nah, seperti itu. Jadi eh, Cina mempengaruhi tetangganya sih Jepang gitu. Karena memang gini, kalau zaman dulu tuh siapa paling berkuasa, pengaruhnya pasti paling besar. Ya. Zaman Cina siapa? Kerajaan Mongol ya, Genghis Khan ya.
dia bisa nguasain hampir seluruh Asia gitu. Nah itu pasti ninggalin jejak-jejak atau ninggalin pengaruh yang bisa kita lihat sampai sekarang seperti itu. Jadi si pagoda ada pengaruh dari Cina gitu. Seperti itu mungkin. Ya, kalian bisa cari di pagoda-pagoda, kan sama ya, pagoda di Cina juga namanya pagoda, di Jepang juga namanya pagoda. Kalian bisa cari apa namanya, falsafah dari si pagoda itu sendiri gitu. Ya, apa sudah ini apa jelas? Iya, ini ada apa, Tionghoa ya. Kalau di Tionghoa kenapa ada sejarah arsitektur dan filosofinya tersendiri seperti itu. Ada lagi? Mana tadi ya kalian? Oh nih. Ini saya kasih yang Cina ya. Cina sama Jepang ini ya. Bentar. Materinya. Jepang. Jepangnya ini. Oke. Sama Cina. Kemarin Cina saya kasih PowerPoint atau ini? Saya kasih PDF aja deh. Nanti kalian baca sendiri. Oke. Baik, saya absen ya. Sudah di grup ya. Saya share materi Cina dan Jepangnya. Amalia Mutia. Baik Bu, terima kasih. Ya. Hadir Ibu. Minggu keempat. Sebentar. Amanda Zahra. Amanda Zahra. Sakit Bu. Sakit. Arif Purwanto. Hadir Bu. Brian Setiadi. Kayaknya ada tadi Brian. Brian tuh ada tuh. Brian jangan ditinggal tidur Brian. Brian, saya ditinggal tidur nih. Dimas Pamungkas.